Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung di channel saya dengan saya Zen. Kali ini saya akan belajar mengenai view pada CodeIgniter. Oke, bagi teman-teman yang pengen belajar program, pengen belajar coding untuk kebutuhan sekolah, kuliah atau investasi ya, investasi skill untuk cari cuan. Ya, selamat bergabung di channel saya dan selamat mengikuti. Oke, teman-teman semua, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas mengenai controller. Ya, sedikit kita review. Controller adalah sebuah nama kelas. Kemudian controller ditandai oleh slash ya, slash atau backslash ini setelah nama domain. Karena dia di lokal ya nama folder ya, ini nama domain biasanya. Kemudian slash atau backslashnya ini adalah nama controller. Kemudian udah kita pelajari mengenai metode default yang nggak perlu dipanggil. Ada metode construct yang harus dijalankan pertama kali. Kemudian ada metode-metode lain maupun parameter. Pada kesempatan ini kita akan lanjut belajar mengenai view. Nah, karena latar belakang saya adalah full stack programmer, jadi saya biasa menggunakan template untuk mempercepat proses pengerjaan project saya gitu. Oke, teman-teman semua, saya kali ini mau menggunakan template SBadmin 2 ya. Saya cari aja di Google SBadmin 2. Apa ya? Biasanya saya menggunakan template admin LTE gitu ya, template admin LTE. Tapi kali ini saya pengen mencoba SBadmin 2 karena bisa dikatakan lebih sederhana ya, lebih sederhana. Nah, saya coba download ya. Oke, teman-teman semua, kita coba download ya. Tadi udah saya download, jadi saya lanjutkan aja. Oke, downloadnya selesai. Oke, teman-teman semua, selanjutnya kita buka folder project kita yang ada di SAMPP, kemudian ada di htdocs, dan nama foldernya adalah penjualan. Selanjutnya kita akan bikin folder aset di sini ya. Tulisannya ASSTS, assets. Oke. Kita letak di aset, kemudian kita paste di sini, paste. Kemudian kita extract here. Oke. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah diekstrak tadi, kita coba rename dulu. Kita ganti namanya menjadi template ya, template. Dan kita coba jalankan ya, kita lihat dulu lah bagaimana tampilannya ya. Ada di folder asset dan folder template. Nah, seperti ini ya templatenya. Nah, selanjutnya bagaimana? Ayo kita pikirkan sama-sama dulu selanjutnya bagaimana penyesuaiannya gitu ya. Oke, saya sudah punya ide. Saya akan coba ambil ininya ya yang diperlukan. Biasanya itu CSS, JSIMG, semua foldernya lah boleh lah kita letakkan di
aset, asetnya siapa nih ya? Eh, Sebentar dulu. Eh, kita letak di sini aja. Oke. Selanjutnya kita akan hapus ininya ya. Kita akan hapus ininya. Nanti setelah selesai baru kita hapus template-nya. Karena kita udah nggak perlu lagi gitu ya. Nah, ini dulu kita hapus lah. Kita hapus dulu ininya. Oke. Selanjutnya adalah menggunakan index.php ini ya ke dalam home, home kita ya. Oke, kita lihat dulu aset di mana aset, ada di mana di sini. Kemudian ada di template, kemudian indeksnya mau kita pakai. Mana indeks? Di mana kau? Eh, ih. Oke, ini indeksnya ya. Oke, kita kopikan. Mau kita letak di view tentunya, view home. Nah, ini ya. Kita gantikan ini. Oke, jepret. Oke. Ini bakal berantakan karena pet dari CSS dan pet dari JS-nya belum kita sesuaikan. Tapi lebih baik kita tes dulu. Home tampil ya. Oh ya, ini berantakan ya teman-teman. Sekarang kita sesuaikan eh, link-linknya gitu ya. Kita sesuaikan. Ada di sini dia. Oh, di vendor ya, di vendor. Berarti kita menggunakan base URL-nya. Base URL-nya kan sudah kita set ya. Atau menggunakan fungsi fungsi seperti ini, teman-teman. Kita coba dulu ya. Fungsinya ini seperti ini. Site underscore URL. Untuk penjelasannya teman-teman bisa cari sendiri. Nah, jadi dia akan me, apa ya, nantilah kita lihat aja sendiri. Oke, seperti ini kalau tidak salah ya. Nah, jadi dia akan memulai dari localhost slash penjualan slash aset gitu ya. Aset slash vendor slash font awesome CSS all main CSS. Oke. Oke, set URL. Di sini set URL ini ada di mana ya? Di autoload ya. Saya nggak mengingat sebenarnya gitu. Jadi agak-agak lupa di mana. Dia itu kategori helper ya. Helper atau apa? Di sini atau load, dia bukan library ya, ya helper ya. Helper. Nah, ini helpernya. Autoload helper, kita kasih URL pertama. Sorry ya. Nah, ini array dia bentuknya. Nanti bisa ditambahkan lagi autoload apa helpernya. Nah, berhasil ya. Alhamdulillah. Nggak pusing-pusing kali ini. Kita cek dulu helpernya. Oke, berjalan mulus. Not found, nggak mulus lah ya. eh
Dia masih mengenal indeks titik PHP, teman-teman. Ya, masih mengenal indeks titik PHP. Karena base URL-nya itu nggak dynamic. Ya, saya agak-agak ingat ya. Pura-puranya agak-agak ingat. Gitu. Kata kuncinya coba dynamic ya. Tulisannya base URL coordinator. Nah, oke. Tetap sabar. Hmm. Kalau tidak salah, eh ya seperti ini. Saya ingat seperti ini ya. Cuma teman-teman kita lihat yang paling banyak yang centang hijau yang ini gitu. Cuma ini kan kosong base URL-nya. Nah, dia antara ini 6 ya. Ini 22. Nah, ini saya percaya yang ini coba. Base URL-nya kita timpa dulu. Itu ada di mana base URL? Base URL kamu ada di mana? Oke. Nah, ini ya base URL-nya. Kita coba dulu ya base URL-nya kita timpa. Yang ini kita matikan. Kayak mana matikannya? CTRL slash. Oke. Kita mau dia dynamic. Oke. Masih ada indeks titik PHP-nya. Oke. Ini ujiannya. Oke. Indeks titik PHP-nya. Kalau kita hilangkan dulu indeks titik PHP-nya, bagaimana? Oh iya, indeks titik PHP-nya jadi masalah. Eh, saya lupa di project saya ada, cuma nggak mungkin saya buka project saya di sini karena ada copyright-nya punya perusahaan ya. Di mana dia? Eh, nggak boleh asal-asalan juga ya teman-teman mencari sumber codingnya. Teman-teman harus eh, cross check sendiri gitu ini karena saya butuh cepat aja ini ya. Oke, masih ada ya. Bagaimana? Bagaimana? Ayo. Saya berpikir bagaimana cara mengakalinya, menghilangkan indeksnya itu bagaimana gitu. Coba kita tes. Nah, itu cara cara yang ngakalin itu ya, bukan cara yang benar ya. Kita akali dengan titik-titik. Teman-teman kalau belajar basic pasti tahu itu fungsinya apa. Nah, itulah gunanya belajar basic ya. Nanti kita coba perbaikin ya. Jadi itu salah satu ilmu di dalam belajar coding adalah jangan putus asa. Yang pertama, yang kedua syukurin gitu kalau udah berhasil. Oh, berhasil gitu. Syukurilah dulu gitu ya. Nanti hmm, aku perbaiki suatu saat gitu. Oke, kita kali. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman semua yang masih semangat untuk belajar,
Kita akan cari yang lainnya, yaitu ya apakah hanya itu ya CSS-nya. Oh yang ini. Masalah tadi udah clear sebenarnya. Jadi bukan menggunakan base URL tapi site URL. Bukan menggunakan site URL tapi base URL. Oke, seperti inilah dia. Oke, seperti itu ya. Nah, kita cari lagi atau teman-teman mau cepat, cara cepatnya ini href sampai buka. Kita akan ganti dengan eh kita ganti dengan ini seperti ini. Oke. Oke, kita coba replace. Ya, kita coba replace. Oke, berantakan sekali ya. Percobaan gagal. Kita roll back saja. Oke, sampai di base URL ya, sampai di base URL. Oke, sampai sini. Kita cobalah manual saja. Yang pertama apa yang kita butuhkan dulu saja. Oke, yang ininya tadi ya. Ini saya rasa udah ya. Oke, ini. Kemudian kita find lagi mana yang kita butuhkan. Ya, nanti saja, nanti saja. Oke, nanti saja. Oke, itu tadi. Ini enggak. Oke, karena dia absolut. Ya, absolut nggak perlu. Oke, lanjut aja ke bawah ya. Mana dia? Oke, itu enggak. Nah, ini dia. Eh, kita ganti ini dengan salah. Dia pakai src ya. Oke, base URL. Di setelah apa? Setelah src. Setelah src. Setelah src. Setelah src. Oke, selanjutnya tutupnya. Tutupnya bagaimana? Seperti ini. Tutupnya. Ada yang kurang ya? Oh, ada yang kurang. Seperti ini. Oke, ada yang kurang lagi. Ada. Oke. Jadi programmer itu teman-teman harus jeli memang ya. Tapi yang paling penting adalah pantang menyerah. Oke. Jadi kalau dia suka game, ya seharusnya dia pantang menyerah juga itu. Oke. Oke. Oke, bismillah. Kita lihat ya. Oh, ada masalah apa?
belum bekerja. Ini CSS-nya not found. Kenapa? Oh, itu masih banyak pekerjaannya ya. Eh, 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 eh. Gimana kalau kita replace biar cepat? Vendor kita replace menjadi aset. Ya, benar seperti ini. Aset vendor. Replace saja semua. Kemudian kalau dia JS, oke, aset JS. Replace saja semua. Oke. Kalau dia CSS, kita replace menjadi aset CSS. Oke. Masih sabar kan teman-teman? Oke, alhamdulillah. Oke, sudah berhasil membuat tampilan home. Oke, selamat ya, walaupun yang lainnya kita coba saja. Not found ya. Kalau kita butuhkan saja. Oke, ini dashboard dari SB Admin 2 sudah berhasil kita apa ya? Tampilkan melalui controller home dan metode tampil. Oke, jadi ini bagusnya kita letak di indeks saja ya teman-teman. Kita letak di indeks saja harusnya. Oke, ini harusnya letak di indeks lah. Tuh, jepret gitu ya. Ini udah nggak kita pakai lagi. Oke, nggak kita pakai lagi. CTRL delete. Nah, CTRL delete itu untuk menghapus yang gampang ya. Coba aja sendirilah teman-teman. Oke, jadi kalau dia di indeks, dia artinya default, gitu ya. Mau dipanggil indeksnya, mau nggak tetap jalan seperti itu. Oke, itu dia. Sudah tampil ya view-nya. Oke, teman-teman semua, kita sudah menampilkan template di website kita. Langkah selanjutnya itu saya katakan, saya sebut dia sebagai slicing gitu ya, slicing atau memotong-motong. Yang mana template nanti biasanya orang itu memotong-motongnya menjadi beberapa bagian, ada header, ada footer, sidebar, konten dan lain sebagainya maupun judul gitu ya, dipotong-potong sama programmer biasanya gitu. Tapi tergantung sih, saya nggak akan patokin saya potong-potong atau enggak, karena takutnya memakan waktu lama gitu ya, kita butuh cepat saja. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba olah templatenya, apakah harus kita potong-potong atau enggak gitu ya. Jadi kalau potong-potong berarti kita buat nanti di part gitu ya, underscore part atau underscore includes ya, ada include ya, atau apalah namanya, partial atau include. Ya, biasanya seperti itu orang-orang membagi template gitu ya. Oke, coba kita uh, tampilkan judul di sini yang dikirimin sama controller, ada ngirimin ngirimin judulnya ya. Misalkan judulnya adalah uh, penjualan ya, penjualan apa, SI ya, sistem informasi si penjual, SI penjualan. Ini dulu lah ya, nanti kita bisa rubah di penjualan ya. Kemudian kita letakkan di sini di title. Oh, apa arraynya, data judul. Oke. Oh, error. Coba kita cek dulu. Undefined constant, constant, constant. Oh, silap.
film yang parah ya, tapi nggak apa-apa ya. Jangan menghujat diri sendiri ya. Jadi self talk kita tuh harus positif ya. Nah, itu ya. Jadi kita nggak boleh rendah diri atau apa. Oke, jadi isi penjualannya udah muncul, dashboard, apalagi kira-kira mau kita buat di sini. Dashboard ini ya, active dashboard ya, ada divider. eh, ini berada di mana? Ada di mana tes tadi? Tes, kamu di mana tes? Dashboard, kamu ada di mana? Surface. Kita cari kata dashboard itu ada berapa banyak sih kata dashboard? Oh ini create report. Ah ini yang sejajar ya. Oke, di mana kira-kira di sini lah ya? Atau di row-nya? Atau di mana? Nah coba saja lah ya. If test. Oke 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 oke. Div artinya apa teman-teman? Bagiannya. Oke, si penjualan. Selamat datang Muhammad Zain ya. Selamat datang Muhammad Zain di SI penjualan dashboard. Oke, oke. Oke, ini ada gambar dan sebagainya ya. Eh, apa lagi kira-kira? Ini nanti dari session ya teman-teman. Namanya nanti. Jadi selanjutnya kita nanti ke mana dulu? Ke login lah teman-teman. Ke halaman login, kemudian kita bikin basis data. Nah, saya menggunakan front end navigate teman-teman. Ya, front end navigate. Nah, nanti kita buat basis datanya untuk loginnya. Dan ya let's rock untuk belajar sistem informasinya ya. Jadi apa poinnya yang perlu diingat hari ini teman-teman? Metode belajar kita bit size learning, kita uh, unstoppable ya, tidak terkalahkan. Oke, yang penting kita punya mindset yang baik gitu ya, dan self talk yang baik ya. Oke, poinnya apa? Poinnya ketika kita menggunakan template, kita letakkan di folder aset ya, walaupun itu bukan keharusannya. Kita letakkan normalnya itu di folder aset. Oke, kenapa seperti ini? Oke, ini dia aset tadi. Nah, template tadi diletakkan di aset. Yang digunakan tuh teman-teman ini sebenarnya CSS, MG, JS, vendor dan lain-lain sebagainya. Foldernya yang digunakan. Tapi ini nggak, jangan dihapus dulu karena kita butuh indeksnya yang kita letakkan di home kita. Ya, selanjutnya penyesuaian dari CSS-nya dan JavaScript-nya. Nah, gitu aja gitu ya. Ya, jadi gampang ya teman-teman. Untuk code igniter ini gampang gitu. Kemudian kita dapat satu ilmu baru yaitu base URL tadi ya, atau helper URL, helper URL yang membantu kita memudahkan pengurusan page ya. Jadi pembantu
jadi membantu kita menyesuaikan lokasi file kita ya. File itu ada biasanya kalau di website itu CSS ya, JavaScript, maupun uploadan kita nanti misalkan ada transaksi kan, transaksinya mau kita upload ya kan, seru nanti ke depannya ya. Nah, kita bikin sistemnya gambarannya seperti itu, tapi wallahu alam juga ya kan, apakah kita tetap semangat sampai ke sana ya. Oleh sebab itu mohon dukungannya lah teman-teman semua untuk like and subscribe ya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran kita mengenai view yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk itu jangan lupa didukung untuk channel ini agar kita bisa belajar sama-sama ya. Untuk kedepannya teman-teman bisa kasih masukan bagaimana ya. Eh, Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.